Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Ibu semua yang telah rapuh di ruangan ini untuk menghadiri kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif untuk melengkapi tugas saya dalam rangka pendidikan guru penggerak, ya, di mana perkenalkan, nama saya adalah Siti Khadijah, unit kerja saya SMK Negeri 25. Fasilitator saya adalah Bapak Sukarso Budi Satrio dan pengajar praktik saya adalah Ibu Novita Dia Utami. Ya, jadi kita masuk ke materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan peserta diseminasi dapat: 1. Menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Nah, sekarang coba semua peserta angkat tangannya semuanya, coba genggam sekuat-kuatnya. Nah, sudah ya. Sekarang coba bayangkan saja kalau misalkan saya minta ke sebelah untuk membuka, tidak ada sebelahnya. Bayangkan saja ya, bapak-bapak semua itu sudah menggenggam sekeras-kerasnya dan diupayakan sama seseorang ya, yang mencoba melepas dengan sekuat-kuatnya. Coba yang berpengaruh di sini itu siapa? Ya, pasti si pemilik kepalan tangan dan si pelepasnya. Nah, kepalan tangan ini nanti akan terbuka setelah apa? Ya, setelah si pemilik kepalan tangan ini kebuka pikirannya. Ya, lanjut Pak Andi. Nah, cobalah dibuka. Apa alasan bapak-bapak tetap menutup kepalan tangan semua? Ya, terus yang kedua, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan ini? Ini oleh psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ya, yang menentukan itu siapa? Ya berarti Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu sama dengan apa Bapak Ibu semua? Ide ya. Ya, jadi ide seorang guru itu mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sudah mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Sampai di sini sudah bisa dipahami Bapak Ibu semua? Sudah ya? Kalau sudah, lanjut Pak Andi. Ya. Sekarang ide yang kedua coba. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Pernah mengalami murid yang seperti ini Bapak Ibu? Ya, jadi
murid suatu saat manut, suatu saat kok menolak diberi perintah sama kita. Kenapa? Ya memang kondisi murid itu tidak selalu pada kondisi yang sama. Sepertinya terjadi seperti itu juga pada kita, Bin. Jadi memang bagaimanapun kontrol kita itu tidak stabil, kadang iya, kadang berusaha untuk menolak. Ilusi yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Identitas gagal paham nggih? Gagal berarti tidak berhasil alias tidak sesuai. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang selanjutnya, ilusi yang selanjutnya yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ini sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ya memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu itu bisa, cuman setelah durasi sekian menit bahkan setelah kita pergi dari tempat tersebut anak sudah kembali ke posisi atau kondisi yang sebelumnya. Selanjutnya Pak Andi. Nah sekarang bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah ini ada istilah yang bagus dan menarik nih, saya bacakan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Paham ya? Paham belum? Paham ya Pak Rahman ya? Ya, lanjut Pak Andi. Nah, sekarang teori kontrol itu berawal dari mana? Berawal dari stimulus responnya. Jadi seperti ini. Di teori kontrol, realita kebutuhan kita itu berbeda, ya. Sementara di stimulus responnya, realita kebutuhan kita itu sama. Nah, kalau di stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, untuk kontrolnya itu adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini di stimulus responnya. Untuk di teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain di stimulusnya, dan di teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang atau kalah di teori kontrol
menjadi model berpikir menang dan menang. Nah, sekarang masuk ke disiplin. Makna disiplin itu apa? Dalam budaya kita, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, disiplin itu sama dengan ketidaknyamanan. Itu kalau di budaya kita. Contohnya saja, kita itu disiplin waktu. Aslinya itu kan tidak nyaman di sana ya, tapi karena itu memang sesuai dengan budaya kita. Nah, kita sedang mencoba disiplin yang membuat nyaman yang seperti apa. Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin itu bersifat self disiplin atau disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Dengan disiplin diri, seseorang akan mengontrol tindakannya sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik berarti dari dalam, kalau ekstrinsik berarti dari luar. Contohnya dari dalam berarti yang apa? Ya berarti dengan kesadaran sendiri. Kalau yang dari luar berarti atas perintah orang lain, seperti itu, termasuk bapak ibu gurunya. Ada yang bisa kita diskusikan sampai di sini? Lanjut dulu ya. Ya, paham semua berarti. Sekarang masuk ke yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nilai-nilai kebajikan universal disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik akan terbangun untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi untuk intrinsik itu bisa terbangun dengan sendirinya apabila nilai-nilai kebajikan itu diyakini oleh murid-murid kita. Nah, bagaimana biar nilai-nilai kebajikan ini diyakini? Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Nah, sekarang contoh-contoh nilai kebajikan. Jadi diingat ya, di sini ada profil belajar Pancasila. Ada berapa? Pak Ratman yang pertama. Profil belajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Biar nggak ngantuk. Pak Pidik yang nomor 2. Mandiri. Ya, mandiri itu bukan maksudnya mandi sendiri ya, tapi melakukan apa-apa dengan tidak dipaksa oleh orang lain. Yang ketiga, Pak Kiarto, coba dibacakan. Bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Coba dijelaskan Pak Agus maksudnya apa? Nah, bernalar kritis itu maksudnya berpikir logis. Jadi nalar kita itu diupayakan biar sekritis mungkin, selogis mungkin sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, sekarang berkebinekaan global maksudnya apa Pak Sulis? Memberikan kesempatan yang mungkin ya ada perbedaan pendapat, keberagaman itu ya dihargai. Ya, jadi tidak ada perbedaan di sana. Ya, yang namanya bineka berarti apapun latar belakangnya tetap diakui bersamaan dalam bersuara. Nah, terus yang selanjutnya adalah bergotong royong. Pak Eko udah paham ya? Yang terakhir Pak Eko coba yang keenam adalah apa Pak Eko? Kreatif. Kreatif. Maksudnya apa Pak Eko? Kreatif itu berarti ya punya ide-ide baru yang selalu
Jadi kreatif itu ide-ide baru yang merubah dari yang sudah ada ataupun benar-benar ide cemerlang yang baru muncul. Ya, jadi untuk contoh-contoh nilai kebajikan nanti kita ingat ya, di sini yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Jadi nanti ada kesehatan, ada kebersihan juga di sana. Untuk apa? Ya untuk memfokuskan untuk kegiatan ini masuknya ke nilai kebajikan yang mana seperti itu. Ya lanjut Pak Andi. Nah, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, tujuan peserta diseminasi itu dapat satu, menjelaskan dan menganalisis teori motivasi dan motivasi intrinsik yang dituju, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Yang kedua, menjelaskan konsep hukum dan penghargaan dan konsep pendekatan restitusi. Yang ketiga, melakukan pengamatan dan peninjauan atas praktik penerapan konsep-konsep tersebut di lingkungannya sendiri. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini tingkatan yang paling rendah. Ya. Orang ini berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, dan menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh padanya. Motivasi ini bersifat eksternal dan tingkatannya itu adalah yang paling rendah. Jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban saya. Kalau saya tidak berangkat kasih, nanti saya dipotong TPP-nya. Contohnya seperti itu. Jadi untuk tahapannya ini pada tahapan tingkatan yang paling rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal dan tingkatnya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya untuk menggugurkan kewajiban, kalau yang ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang paling tinggi itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya mereka siapa? Ya berarti si manusianya itu. Jadi untuk menjadi orang yang misalkan saya sendiri, berarti saya menjadi orang yang saya inginkan dan menghargai diri saya sendiri dengan nilai yang saya percayai. Orang ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya dan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi bersifat internal yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedakah sama ketiganya? Pasti beda ya, istilahnya saja beda. Nah, bedanya di mana? Kalau yang hukuman itu bersifat tidak terencana, bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis yang menyakiti murid dengan perbuatan atau kata-kata. Yang kedua, konsekuensi sudah terencana atau disepakati bersama. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, sikap guru senantiasa memonitor murid tersebut. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari ketiga ini yang paling disukai murid yang mana coba? Yang hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yang apa? Yang restitusi, ya. Jadi di sini sangat-sangat terlihat sekali kalau hukuman itu sangat memberatkan, kalau konsekuensi juga di sini masih adanya istilahnya hukuman walaupun sifatnya kecil dan sederhana dan sudah disepakati. Kalau restitusi itu mencari solusi yang paling tepat. Nah sekarang yang namanya penghargaan itu sebenarnya hukuman, betul apa salah? Coba dihukum oleh penghargaan, ya. Yang namanya orang mendapatkan penghargaan itu setiap kali bisa selalu mendapat penghargaan apa tidak? Nah ini yang maksudnya dihukum oleh penghargaan. Nah Antikon menyatakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang pendek. Jika dilakukan terus-menerus, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Penghargaan dapat merusak hubungan, menciptakan persaingan dan kecemasan. Penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan menghukum. Paham ya sampai di sini ya? Jadi penghargaan itu bagus di awalnya, cuman di akhir itu malah akan menjadi membelenggu murid itu sendiri. Karena apa? Ya dia itu akan mendapatkan penurunan kualitas, bahkan kreativitas itu mati kalau hanya mengharapkan penghargaan di dalam belajar. Dan yang bahwa memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Karena apa? Keduanya mengendalikan perilaku. Orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Paham ya? Setuju ya? Tidak ada orang yang senang dikendalikan. Semuanya tidak ada yang suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama penghargaan tidak akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun murid tidak mendapatkannya, murid akan merasa dihukum. Sampai di sini udah paham semuanya ya? Ya, lanjut Pak Andi. Nah, motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya tidak harus berupa barang atau jasa yang diberikan oleh seseorang. Untuk menyadari saja saya itu sudah mampu untuk membaca, bagi seorang anak itu sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah sekarang keyakinan kelas, nanti coba kita praktekkan untuk membuat keyakinan kelas ya. Nah di sini pada peserta diseminasi diharapkan itu dapat
satu, menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas ya. Kalau yang keyakinan kelas itu pada murid-murid, kalau pada bapak ibu guru berarti keyakinan sekolah. Jadi semakin banyak ya, semakin banyak pesertanya itu akan semakin bagus. Kenapa? Semakin mengadop masing-masing guru. Jadi masing-masing guru kan punya keinginan, punya keyakinan yang diharapkan nanti akan berlaku sendiri-sendiri. Nah, sebagai fondasi dan arah tujuan sebagai sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang nomor tiga, berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Keyakinan bersifat lebih abstrak dari peraturan. Nilai-nilai dari kebajikan menekankan bahwa keyakinan seseorang yang lebih memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Di sini digaris bawah ya. Jadi dengan keyakinan kelas ini nanti akan membuat seseorang, bisa itu guru ataupun murid, akan apa? Lebih bersemangat dalam menjalankannya dibanding hanya sekedar peraturan. Nah, sekarang pembentukan keyakinan kelasnya kita latihan ya. Jadi keyakinan kelas itu terbentuk sih prosesnya seperti apa saja. Yang pertama, nih ya, nanti nama-namanya seperti ini gitu bapak-bapak. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah, di sini bapak ibu guru semua atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat. Maksudnya bercurah pendapat, tahu ya? Ya, jadi berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di berkas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Yang nomor tiga, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatif itu yang seperti apa ya? Seperti ini, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, itu nanti kalau diubah menjadi kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, sekarang kembali lagi ke yang tadi Pak Andi. Jadi monggo bapak-bapak semua masuk ke langkah yang pertama secara bergantian ya, menuliskan peraturan-peraturan yang perlu disepakati menurut bapak-bapak semua. Satu saja dari sebelah kiri. Pertama Pak Karso, tulis cuma ya, di Pak Wiharto nomor 1. Pikir Pak, biar nanti sana bisa dipakai lagi. Masuk kelas tepat waktu, dilanjutkan Pak Dede yang nomor 2.
Di sini boleh negatif, boleh positif. Nanti setelah selesai baru kita ubah ke dalam yang positif semua. Oke lagi selagi terus biasa. Pak Dudin sudah menuliskan berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Pak Agus sudah menulis yang nomor 3, membuang sampah dan tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Jangan tempat makanan. Membuang mantan itu Dulu ya boleh. Merokok kelas. Kita mau Buat buat kelas. Oh, lalu boleh. Yang keempat, Pak Sulis menuliskan jangan merokok di lingkungan sekolah. Ya Pak Eko. Di sini harus menuliskan semua. Semakin banyak, semakin bagus, semakin paham kita terhadap yang Oh, negatif. Iya. tugas kita bersama. Kalau di kelas jangan makan. Iya benar ya. Setelah masuk kelas tidak boleh makan dan minum. Ya, jadi keyakinan kelas apa sih yang kita inginkan? Boleh sesuai keinginan kita. Yang nomor 6, ya Pak Rahman. Iya, Pak. Sholat berjamaah itu boleh. Melaksanakan sholat jamaah. Sholat dua, tahun jam. Iya. Sip. Jika tidak masuk, kelas. Jika tidak masuk, itu biasa. Jika tidak masuk keluar dari mana? Kita calon dokter. Kayaknya udah mulai nggak fokus, nanti Pak Agus memimpin SBK ini berarti. Tulisannya jadi aku dari dulu. Pergi musibah kita Yang nomor 6, jika tidak masuk sekolah maka yang izin harus orang tua. Mas Santo Mas, ayo yang nomor 7. Tahu nih mas, tulisannya ada kabel mas. Supaya kan habis jadi WC harus bersih WC-nya. Yang terlambat hukum. yang menggunakan WC buat apa? Siram sampai bersih. Makanan dua bilang 2. Belilah di kantinku. Dan menyapu ruang kelas. Terus yang nomor 7 Pak Widi, nomor 8 Bapak Kasur dulu ya. Dengan salam. Menutup pelajaran dengan salam. Ayo, 9 Pak Widi. Kita pesertanya pas 10, jadinya 10. Masih kurang masing-masing. Membuka pelajaran ya? Membuka pelajaran dengan salam, bukan mana? Bukan penting pak. Tetap maling.
Sembilan segala kekompakan kelas. Ya Pak Andi, 10 ditutup sama Pak Andi. Bubarkan. Dulu terlambat tuh udah terlambat. Apa Pak Didi? Terlambat makanya tak terlambat. Sekarang terlambat, hormatin dulu. Jangan berkelahi dalam kelas. Jangan rame Di kelas. Ini langkah-langkah yang pertama untuk menentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk berjuang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Yang kedua, mencatatnya sudah ya. Yang nomor 3, gantilah kalimat-kalimat yang dalam bentuk negatif menjadi positif. Coba yang nomor 1 sudah positif apa masih negatif? Masuk kelas tepat waktu berarti sudah positif. Yang nomor 2, berdoa sebelum melaksanakan kegiatan positif. Yang nomor 3, membuang sampah pada tempatnya positif. Yang nomor 4, jangan merokok di lingkungan sekolah negatif. Ini berarti diubah menjadi positif, menjadi apa Pak Agus? Coba di kertas. Kalau ini jangan merokok berarti kalau merokok Ya positifnya gini saja, merokok mematikan. Terus itu kan itu. Matikan rokok jalan kelas. Mematikan ini kalau jangan merokok di lingkungan sekolah dirubah menjadi kalimat positif menjadi Merokoklah di lingkungan sekolah. merokoklah di lingkungan sekolah. Betul apa salah teman-teman? Salah. Coba kalau itu hanya merubah kalimat negatif menjadi kalimat perintah kan seperti itu. Sekarang tidak merokok ya. menjaga kesehatan dengan tidak merokok. Ayo tidak minum. Ayo, Tidak aku merokok coba dengan tuliskan. men. Merubah dari negatif menjadi positif untuk yang jangan merokok di lingkungan sekolah. Pak Agus maju lagi biar sehat. Merokoklah di depan sekolah. Masalahnya merokok ini orang yang berhenti lawan yang merokok anginan. Merokoklah di luar sekolah. Positif deh Pak. Gantilah merokok dengan semut permen di lingkungan sekolah. Yo, apa yo? Jangan merokok di lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan bebas dari asap rokok. Biasa. Lingkungan sekolah loh. Lingkungan sekolah bebas dari asap rokok. Menjaga lingkungan sekolah bebas dari asap rokok. Gimana saya nulis sendiri nih loh. Ya, Menjaga. Jagalah lingkungan sekolah dari asap rokok. pokoknya itu jangan perintah. Menjaga. Menjaga lingkungan sekolah dari rokok. Berarti ini karena kalian boleh oleh Menjaga lingkungan sekolah. sudah biasa merokok. Bilang rambut kayak tempat yang kalian. Pak Sudir bilangi menjaga lingkungan sekolah Dari Asap bebas rokok itu saja. Bebas dari asap rokok. Kalian rokok orang asap apa? asap rokok. Menjaga lingkungan sekolah dari asap rokok. Nah, terus yang nomor 5, setelah masuk kelas tidak boleh makan dan minum. Ini juga masih negatif ya. Kalau diubah menjadi positif berarti Makanlah di tempat lain. Uangnya. setelah masuk kelas tidak boleh makan dan minum. Makan di tempat yang tidak disediakan. Pada tempatnya
dari aktivitas Yang makan dan minum dilakukan pada saat istirahat atau waktu Jawa zaman Ruang. Pada waktu gurunya tidak kelas. Ya. kegiatan pembelajaran bebas dari aktivitas makan dan minum. Kegiatan pembelajaran ya tidak boleh di kelas. tidak boleh di kelas, tapi tidak ada perkembangan bolehnya Bebas ya? Bebas dari aktivitas makan dan minum. Selama pembelajaran, karena pembelajaran yang Ini belum sudah ada. ada perkembangan, gurunya Kalau masuk jadi kan berbuat kelas. jadi mana pas lagi masuk kelas boleh. Oh ini, makanya ada kelas AB. Tidak masuk Apa lagi? tidak boleh. Orangnya dalam negatif Kelas. juga positif. Ya bilang dari kata awal. kegiatan pembelajaran bebas dari aktivitas makan dan minum. Jadi kan Tapi kegiatan itu kelas apa nih Mas? Beda dari kata awal. Sampai masuk kelas tidak ya, boleh. jadi kegiatan pembelajaran di sini malah lebih luas lagi karena apa kegiatan pembelajaran itu kan bisa di dalam dan di luar kelas. Apapun modelnya, dimanapun tempatnya, kalau sedang terjadi kegiatan pembelajaran itu tidak boleh makan dan minum. Yang nomor 6, jika tidak masuk sekolah maka yang izin harus orang tua. Nah ini kalau dibuat menjadi positif Perintah. apa? Minta izin orang tua meminta izin saat tidak masuk sekolah. Boleh sih baru sekolah. Orang tua meminta izin Meminta izin orang tua ya. Orang tua yang meminta meminta izin izin yang memintakan izin saat tidak masuk. saat anak tidak masuk. Pindah pakai. Terus yang nomor 7 menyapu ruang kelas. Sudah positif ya. Nomor 8 menutup pelajaran dengan salam. Positif juga, jagalah kekompakan kelas. Positif dan yang terakhir jangan rame di kelas. Ini negatif berarti diubah menjadi Harap tenang. harap tenang itu kalau mau ujian ya. Nah, jangan ramai di kelas. Ayo dirubah menjadi yang kegiatan pembelajaran tadi. Ini kan ramai-ramai yang tidak berguna. Kalau ramai diskusi, Wah, itu malah wajib. Nah, berarti apa coba? Yuk, kegiatan pembelajaran Menjaga lingkungan belajar agar tenang dan nyaman. menjaga. diskusi lewat dari kasus menjaga suasana, bro. Menjaga suasana nyaman, kondusif. Nah, rame aku diskusi Lingkungan belajar nyaman dan kondusif. Aku kondusif kayak gimana? nyaman dan kondusif. Itu nyaman bukan pakai kondisi ya. Itu di kelas apa di Ruang. Ruang. Ya. Nah, ini langkahnya sudah sampai ke yang ketiga, mengganti ya kalimat negatif menjadi positif. Ini sudah positif semua ya. Saya ulangi sekali lagi. Masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Yang nomor 3, membuang sampah pada tempatnya. Yang nomor 4, jangan menjaga lingkungan sekolah dari asap rokok. Yang nomor 5, kegiatan pembelajaran bebas dari aktivitas makan dan minum. Nomor 6, orang tua meminta izin saat anak tidak masuk. Nomor 7, menyapu ruang kelas. Nomor 8, menutup pelajaran dengan salam. Nomor 9, ini kok masih jaga? Nomor 9 belum. Menjaga. Menjaga. Apa enggak? Menjaga apa? Kompak itu. Itu
biar kita bilang coba nilai-nilai yang ada di sana itu apa saja. Masuk kelas tepat waktu berarti nilainya apa? Disiplin. Terus berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Ya, religius. Terus membuang sampah pada tempatnya. Disiplin. Kebersihan. Terus menjaga lingkungan sekolah dari asap rokok berarti Kesehatan. Oh iya, kesehatan. Kegiatan pembelajaran bebas dari aktivitas makan dan minum ini berarti Kebersihan. Pendidikan. kegiatan pembelajaran bebas dari aktivitas makan dan minum. Disiplin ini maksudnya ya. Mungkin kita bukan kembali Bu, itu nilai-nilai religi itu ya, apa saja yang ada. Ya, nanti ya. Jadi dibuka lagi Pak. Tadi slide yang nomor berapa? Nilai-nilainya itu. 2,3 tadi. Balik lagi. Oh, Murah. Nah, ini ya. Jadi ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keikutsertaan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ya. Terus ada lagi cinta Tuhan, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan, dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan persatuan. Ini kan contohnya. Jadi untuk kesehatan tetap ada di sana, walaupun tidak tertulis ya. Jadi memang untuk menjaga lingkungan sekolah bebas dari asap rokok itu masuk kesehatan. Untuk yang kegiatan pembelajaran bebas dari aktivitas makan dan minum masuk ke disiplin. Orang tua meminta izin saat anak tidak masuk. Ini nilainya apa? Disiplin. Disiplin lagi. Menjawab itu disiplin. Terus menyapu ruang kelas berarti kebersihan. Menutup pelajaran dengan salam religius. Terus menjaga kekompakan kelas tuh ada di situ berarti apa? Apa? Kerjasama, Pak. Menjaga kekompakan kelas berarti kerjasama. Terus menjaga lingkungan belajar nyaman dan kondusif. Nah ini berarti kembali ke apa? Yo, lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Maksudnya kemana? Apa? Kalau menurut saya malah komitmen. Ya boleh. Sudah ya. Nah sekarang nilai-nilainya sudah ada. Ya lanjut Pak. Andi. Nah, ini tadi, yang tadi belum. Nah, keyakinan. Kelas nilai langkah yang keempat. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Jika masih banyak yang berupa peraturan, ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Sudah ya? Sudah ada nilainya. Terus yang nomor 5, sebaiknya keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Ini sebenarnya sih nggak apa-apa kalau lebih dari ini. Cuman kalau hanya 3-7 itu nanti mudah dipahami dan mudah diingat serta mudah sekali untuk dijalankan. Yang nomor 6, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Jangan lupa dengan menandatangani keyakinan kelas atau sekolah tersebut, termasuk guru dan semua warga sekolah termasuk murid.
Jadi sudah bisa ya. Jadi intinya setelah ini ya dikaji ulang. Coba menurut Bapak Ibu saya tidak cocok sama yang ini, saya tidak setuju sama yang ini. Seperti itu. Ada yang tidak setuju dengan yang nomor, misalkan di sini nomor 4, menjaga lingkungan sekolah dari asap rokok. Saya tidak setuju. Setuju semua ya? Ya, kalau sudah semua berarti kita lanjutkan lagi. Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas sudah sampai ke tahap yang nomor 7 ya. Setelah nanti kan ini setelah dikaji ulang, disetujui semua, terus diperbanyak, intinya ditulis biar untuk mengingatkan kita apabila mungkin nanti sewaktu-waktu lupa atau gimana, jadi gampang mengingatkannya. Dan termasuk kalau misalkan ada guru atau warga lain yang masuk ke ruangan kelas kita langsung paham, oh ya keyakinan kelas di sini itu seperti ini. Jadi keyakinan kelas itu boleh berbeda antara satu dengan yang lain. Yang wajib itu harus disepakati oleh semua warga. Nah, keyakinan kelas ini nanti yang akan menghasilkan apa? Menghasilkan konsekuensi. Jadi anak itu sebenarnya yang namanya hubungan dengan konsekuensi itu sebenarnya sama-sama hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi kalau konsekuensi ini nanti anak akan melaksanakannya itu dengan senang hati. Karena apa? Karena ini tidak searah, ini dua arah. Jadi termasuk siswa itu ikut menentukan. Ya lanjut Pak Andi. Nah ini contoh keyakinan kelas ini cuma kan untuk SD kelas 1, kelas 5, dan kelas 7. Jadi kalau di kelas 1 pas-pas saja. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau di kelas SMK sudah tidak perlu seperti itu ya. Yang namanya belajar sudah tidak perlu dijadikan keyakinan kelas. Kenapa? Ya sudah berbentuk kesadaran. Contohnya lagi yang kelas 5 selalu bersikap positif. Nah, mengapa kok ini diterapkan di kelas 5? Ya karena untuk bersikap positif ini untuk kelas 5 itu masih harus dibuat keyakinan dulu biar nanti menjadi sebuah kebiasaan. Dan diharapkan setelah menjadi anak SMK itu sudah bukan keyakinan kelas lagi, karena itu sudah merupakan perilaku keseharian. Nah, untuk keyakinan kelas yang kelas 7, hormat. Contohnya, kamu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, untuk yang keyakinan kelas 7 ini sudah bisa kita gunakan juga untuk anak-anak SMK. Ya, lanjut Pak Andi. Nah, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nih, anggota kelas dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu anggota kelompok membuat huruf T kapital yang besar. Terus guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada setiap kelompok. Setiap kelompok diminta untuk bercurah pendapat tentang keyakinan tersebut. Tampak seperti apa, tampak tidak seperti apa. Hasil curah pendapat dipresentasikan dan kertasnya ditempel di sekeliling dinding kelas untuk dapat dilihat setiap warga kelas agar menguatkan pemahaman. Ya, jadi ini nanti ada tabel T, itu istilahnya membagi dua. Jadi keyakinan kelas yang sudah terbentuk ini, yang namanya tabel T seperti ini, ya. Nah, di sini nanti ini tampak seperti dan yang kanannya tidak tampak seperti. Coba nih, kita bareng-bareng saja ya, nggak usah pakai kertas ya. Ya, coba untuk nomor 1 masuk kelas tepat waktu itu tampak seperti apa?
Jadi masuk kelas tepat waktu. Terlihat apa tidak? Terlihat. Terlihat. Berarti untuk masuk kelas tepat waktu itu masuk ke tampak seperti. Nah, berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Ini tampak seperti apa? Tidak tampak seperti. Tampak seperti juga. Membuang sampah pada tempatnya sudah sangat jelas ya. Tampak seperti. Jangan merokok di lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan sekolah dari asap rokok, berarti juga tampak seperti. Nah, kegiatan pembelajaran bebas dari aktivitas makan dan minum ini juga tampak seperti. Nah, terus meminta izin saat anak tidak masuk juga tampak seperti. Sudah paham ya? Jadi kalau yang tampak itu dampaknya sangat terlihat. Kalau yang tidak tampak seperti berarti tidak terlihat akibatnya. Nah, terus yang nomor 7, menyapu ruang kelas tampak seperti apa tidak? Iya, kenapa? Karena ruangan menjadi bersih. Yang nomor 8, menutup pelajaran dengan salam tampak seperti? Tampak seperti. Menjaga kekompakan kelas juga sangat jelas, itu tampak seperti. Dan yang terakhir, menjaga lingkungan belajar nyaman dan kondusif itu juga tampak seperti. Paham ya Bapak Ibu semua ya? Jadi hanya untuk mengilas saja, ini sih jelas apa tidak seperti itu. Yuk lanjut Pak Andi. Nah ini ya contohnya yang tidak tampak seperti yang seperti apa? Contohnya sering hadir terlambat. Kalau terlambat itu kan tidak terlihat. Tak acuh kepada teman dan guru. Nah itu juga tidak tampak seperti. Nah, mengucilkan salah satu teman kita, ya, tidak tampak seperti. Nah, dari sini sudah kita pahami ya. Jadi intinya alurnya seperti itu. Ini contoh-contoh di kehidupan nyatanya. Ya, lanjut Pak Andi. Nah, setelah membuat tabel T, terus sekarang membuat tabel Y, di mana pada tabel Y itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama terlihat, yang kedua terdengar, dan yang ketiga berperilaku. Ayo kita menyesuaikan coba. Untuk yang masuk kelas tepat waktu, masuk ke terlihat, terdengar, atau berperilaku. Perilaku. Berdoa sebelum melaksanakan kegiatan. Terdengar. Membuang sampah pada tempatnya. Perilaku apa terlihat? Terlihat. Nah, menjaga lingkungan sekolah dari asap rokok berarti terlihat. Perilaku ya, perilaku ya. Terus kegiatan pembelajaran bebas dari aktivitas makan dan minum. Perilaku. Terus meminta izin saat tidak masuk. Terlihat apanya? Berarti ada izinnya. Menyapu ruang kelas berarti perilaku. Terlihat apa terdengar? Perilaku. Menutup pelajaran dengan salam. Terdengar. Menjaga kekompakan kelas. Perilaku terlihat. Perilaku. Dan yang terakhir menjaga lingkungan belajar nyaman dan kondusif masuk ke perilaku apa terlihat. Menjaga lingkungan belajar nyaman dan kondusif itu berarti lingkungan belajar menjadi terlihat nyaman dan kondusif apa tidak? Ya, yuk. Berarti udah paham ya. Ada tabel T, ada tabel Y. Lanjut Pak Andi. Nah, budaya positif kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya di sini ya lanjut Pak Andi lagi. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu tujuan diseminasi ini peserta dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motor
beragam. Yuk ada lagi kan? Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah mendapatkan cinta atau kasih sayang. Yang kedua, merasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Disiplin positif didasarkan pada teori kontrol bahwa ada tujuan di balik perilaku manusia yang salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bila seseorang tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, dunia berkualitas itu yang seperti apa? Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran yang bersifat unik dan personal, menyimpan gambaran dari semua yang diinginkan, membuat bahagia dan terpenuhinya kebutuhan dasar. Murid mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, 5 positif kontrol ini sudah mau selesai ya. Jadi tujuan diseminasi ini itu apa? Yang pertama, melakukan refleksi atas praktek disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Yang kedua, menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Yang nomor 3, menganalisis secara kritis, reflektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Nah, ini video yang menggambarkan pada waktu kejadian yang sama, posisi kontrol yang pertama sampai yang kelima itu tersurat di sini. Ya, di nyalakan Pak Andi. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah
lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gulung untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas sejam istirahat.
nggih? Paham semuanya nggih? Ampun sami ngatur lah. Nah, terus ya, terus lagi semuanya nih, Pak. Memantau manajer. Nah, terus sudah berjanjinya ini kan sudah sirat tadi. Ya, lanjut lagi, Pak. Nah, sekarang yang segitiga restitusi itu sebenarnya siapa? Ya, sebentar lagi ya. Jadi tujuan peserta diseminasi itu dapat menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Yang nomor tiga, menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, ini yang namanya segitiga restitusi. Di sana yang paling atas atau langkah yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan POK. Yang kedua, itu menstabilkan identitas. Dan yang terakhir, diulangi ya. Segitiga restitusi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, dan di sini untuk menstabilkan identitas yang seperti apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, terus nanti masuk ke tingkat berikutnya. Kamu dulu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan untuk langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kesimpulannya, yang pertama, budaya positif sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Yang kedua, penerapan budaya positif akan memudahkan kita dalam menangani kasus-kasus siswa. Dan yang ketiga, dengan penerapan budaya positif, proses pendidikan yang berpusat pada murid dapat mencapai tujuannya secara maksimal. Terakhir satu lagi, saya kepingin mendapatkan refleksi dari Pak Rahman. Refleksi dari kegiatan di hari ini. Pak Sulit. Terima kasih di kesempatan untuk refleksi pada aksi ini. Memang penyampaiannya bagus, kemudian juga memang untuk motivasi dari peserta ini ya, supaya lebih semangat lagi, karena semakin ke depan itu tantangannya semakin berat dan semakin cantik. Jadi seperti kurikulum merdeka, bukan merdeka, tambah merdeka mengajarnya, tantangannya juga lebih berat lagi. Sesuai dengan tuntutan IT juga harus menyesuaikan kemampuannya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih refleksinya Pak Sulis. Refleksi dua lah, yang satu lagi dari Mas Santo. Kegiatan ini sangat bagus dan rasanya harus kekompakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mas Santo. Yang terakhir kita SBK sebentar ya, berdiri semuanya. Ya, sudah selesai. Ya, biar nanti kita semangat untuk melakukan kegiatan yang selanjutnya. Yuk, berdiri. Ya, berdiri semuanya. Dipimpin sama Kak Wiarto untuk geleng-geleng kepala sama tangan ada di pinggang. Ya, seperti itu. Yuk Pak Wiarto, 1, 2, 1, ikuti saja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
empat ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terima kasih semuanya. Kembali. Jadi terima kasih untuk acara diseminasi atau untuk aksi nyata modul 1.4 selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga menjadi pahala bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.